Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang meresum buku tentang Fashion Marketing and Communication. Next slide. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Nikomang Miradiantika, ada Muhammad Zidan, ada Dwita Diptia Radi Sabita, dan ada saya sendiri Rizda Nurhalisa. Next. Oke, untuk e-book referensi, e-booknya tentang Fashion Marketing and Communication, Theory and Practice Across the Fashion Industry, yang menawarkan kombinasi teori dan praktik pemasaran fashion dan komunikasi dengan studi kasus internasional, contoh berbasis praktik dan wawancara dengan praktisi di industri model dan komunikasi. Meliputi sejarah konsumerisme, pemasaran fashion, arah kreatif merek fashion, dan penggunaan blogger dan selebriti sebagai alat pemasaran. Buku ini menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi masa depan media mode di abad ke-21. Selanjutnya ada riset yang saya ambil dari Jurnal Manajemen Pemasaran dengan judul Pengaruh Visual Merchandising terhadap Impulse Buying melalui Positive Emotion pada Zara Surabaya. Riset ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden konsumen Zara. Yang diteliti dalam riset ini ada 3 variabel, yaitu pertama adalah pengaruh visual merchandising, yang kedua impulse buying, lalu yang ketiga adalah positive emotion pada customer Zara tersebut. Dari riset ini saya mengambil sebuah kesimpulan, yaitu terdapat pengaruh antara visual merchandising terhadap impulse buying secara langsung namun tidak signifikan. Hal ini diakibatkan penguasa pembelian pada bisnis retail termasuk di Zara Surabaya adalah anak muda. Bagi konsumen usia muda, visual merchandising bukanlah faktor utama yang mereka pertimbangkan saat berbelanja. Visual merchandising itu kita ambil contoh seperti window display, mannequin, promotional signage, ataupun floor merchandising seperti itu. Sedangkan impulse buying itu semacam perilaku dari konsumen tersebut. Selanjutnya. Oke, jadi sebelumnya akan dijelasin dulu apa sih itu fashion marketing. Jadi pemasaran fashion atau mode ini menggambarkan desain, produksi, mode, sumber dari bahan itu, bagaimana distribusinya, dan retail baik offline maupun online. Dan juga konsumsi fashion dengan segala metodologinya seperti pemasaran, periklanan, dan public relation. Nah, fashion marketing ini secara khusus menangani pengambilan produk dan menyampaikannya kepada konsumen dengan harga yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan promosi yang berhasil. Konsumen inilah yang disebut market atau pasar. Yang selanjutnya, bagaimana sih menciptakan pemasaran pesan komunikasi merek dan pemasaran? Yang pertama itu ada agen periklanan. Agen periklanan. Saat ini agensi tidak hanya membuat iklan klasik, tetapi juga mengajukan ide, melakukan riset pasar, menyediakan konten untuk platform digital, dan juga menggelar acara seperti dalam hubungan masyarakat dan membeli semua media tempat kampanye yang akan ditampilkan. Yang kedua yaitu pengarahan klien. Pengarahan klien adalah serangkaian instruksi yang ditulis oleh klien untuk agensi. Yang ketiga yaitu pengarahan agensi. Pengarahan agensi, konsep kreatif sangat penting bagi sebuah merek untuk membedakan dengan merek lainnya. Merek perlu ditampilkan di saluran media yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kepada audiens yang tepat, agar memiliki dampak yang besar dan respons yang diinginkan. Yang keempat adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen pada iklan mencerminkan sampai batas tertentu jumlah uang yang diinvestasikan dalam berbagai media, dan TV masih merupakan media iklan terbesar secara global. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi lama dan baru. Saluran periklanan dipisahkan menjadi above the line (ATL) atau dan below the line atau BTL. ATL biasanya menggambarkan media konvensional seperti iklan televisi dan radio, iklan bioskop, dan media cetak seperti majalah dan surat kabar. Sementara BTL lebih disesuaikan dengan individu dan lebih spesifik seperti penjualan di POS, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, atau pameran. Selanjutnya yaitu tantangan bagi media fashion saat ini.
Sebagian besar merek fashion, terutama di segmen mewah, masih menggunakan majalah mode tradisional sebagai platform utama untuk beriklan. Tantangan baru untuk majalah mode klasik adalah bagaimana mereka untuk mengikuti perubahan sifat konten digital dan audiens mereka. Yang terakhir yaitu arahan kreatif di agensi dan merek fashion. Selanjutnya, yang tadi ada kita bahas tentang pengarahan klien. Nah, pengarahan klien itu pengarahan yang ideal memuat poin-poin seperti berikut ini. Yang pertama yaitu analisis status quo, yaitu informasi tentang pesaing, pangsa pasar dan produk pesaing, informasi pasar, data pasar dan data melalui pengalaman, informasi tentang produk dan merek itu sendiri, pengaruh eksternal seperti tren, politik, dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pengembangan keseluruhan dari strategi pemasaran. Yang kedua yaitu strategi. Bagaimana ukuran kampanye, jenis kampanye, dan rencana tindakannya. Yang ketiga yaitu target pasar, pembuatan profil pelanggan seperti struktur sosiodemografis atau psikologis. Yang keempat yaitu anggaran, mencakup berapa anggaran untuk pembuatan iklan, media, dan layanan tambahan. Yang kelima yaitu waktu, tentang kapan pemasaran dan bagaimana kesesuaiannya. Dan yang terakhir yaitu tujuannya. Tujuan komunikasi seperti meningkatkan penggunaan produk, penetrasi pesan ke pasar, perubahan sikap atau perilaku konsumen, perubahan citra merek, dan membuat merek lebih dikenal. Media sosial, blog, dan pemimpin opini. Yang pertama yaitu aliran komunikasi dua langkah. Arus komunikasi dua langkah pada tahun 1944 adalah gagasan dari Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gould. Teori ini didasarkan pada dua langkah arus informasi. Pertama, informasi dari media massa akan mencapai pemimpin opini, yaitu orang yang memperhatikan dan mengikuti media massa. Para pemimpin opini kemudian menyebarluaskan interpretasi mereka kepada sekelompok orang yang terhubung secara sosial dengan mereka. Yang kedua yaitu memahami blogging untuk merek fashion. Blogger memiliki hak istimewa untuk bebas menentukan apa yang mereka tulis, dengan siapa mereka berbicara, dan menautkan postingan mereka. Kekuatan blog begitu nyata, bahkan media cetak klasik pun meluncurkan blog mereka sendiri di situs web. Contohnya seperti majalah Vogue yang merenggut Susie Menkes dan karirnya di The International Herald Tribune. Yang ketiga yaitu dukungan selebriti untuk merek fashion. Selebriti memiliki 3 kesamaan yang menarik dari merek. Yang pertama yaitu mereka langsung dikenali. Yang kedua mereka memiliki jutaan penggemar. Dan yang ketiga yaitu suka berkolaborasi. Selebriti dapat digunakan baik untuk iklan dan strategi komunikasi PR. Yang selanjutnya yaitu mencocokkan antara selebriti dan konsumen. Karakteristik yang diperhatikan merek fashion ketika berbisnis dengan selebriti yaitu karir, skandal, validitas, otoritas, penampilan, keharmonisan produk, dan portofolio dukungan selebriti. Selain itu, selebriti memiliki pengikut yang harus sesuai dengan kelompok sasaran konsumen yang diinginkan oleh merek tersebut. Sehingga nantinya selebriti tersebut dapat membawa dampak yang signifikan dan positif terhadap konsumen yang menguntungkan merek itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya adalah target pasar dan segmentasi. Pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran massal dan pemasaran sasaran. Apa sih pemasaran massal itu? Pemasaran massal adalah terjadi ketika tidak ada upaya untuk mencari tahu orang mana yang mungkin atau mungkin tidak membeli produk, dan pendekatan komunikasinya dengan menyesuaikan satu pesan untuk semua. Dan yang kedua yaitu pemasaran sasaran. Pemasaran sasaran terjadi ketika merek berusaha untuk mempersempit dan menunjukkan pelanggan mereka. Ini membutuhkan riset pasar dan segmentasi pasar. Segmentasi tersebut digunakan untuk memudahkan untuk merencanakan strategi pemasaran, untuk menargetkan konsumen, dan memposisikan produk dengan lebih akurat.
Selanjutnya yaitu unsur dalam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Orang-orang dikelompokkan berdasarkan usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis perumahan. Segmentasi geografis, orang-orang tersegmentasi berdasarkan benua, belahan bumi, negara, kota atau daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikologis atau gaya hidup, kaitannya dengan pendapat, minat, dan emosi konsumen. Segmentasi behavioral atau perilaku mengelompokkan orang menurut kesempatan, manfaat yang dicari, tingkat penggunaannya, tingkat loyalitas merek, kesiapan, dan alasan untuk membeli. Yang selanjutnya adalah distribusi, kaitannya dengan saluran distribusi suatu produk dan seperti di mana distribusi penjualannya dan bagaimana diskon yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu media, mencocokkan konsumen dan media yang disukai. Dan ada waktu serta harga. Oke, untuk materi selanjutnya adalah target marketing dan konsumen internasional. Nah, untuk pendekatan sebuah pasar internasional. Jadi dengan arus globalisasi yang begitu pesat, tentunya perkembangan juga terjadi di dunia fashion. Jadi banyak merek fashion baru yang juga semakin bermunculan. Nah, ketika sebuah brand atau merek ini ingin memasuki pasar internasional, maka merek tersebut harus memperhatikan bahwa di setiap negara terdapat perbedaan budaya, bahasa, dan politik yang mana hal ini akan mempengaruhi bagaimana seorang konsumen memberikan tanggapan terhadap brand atau produk tersebut. Apa yang mungkin berhasil dilakukan di pasar nasional belum tentu akan berhasil dilakukan di pasar internasional. Oleh karena itu, sebuah brand atau merek harus melakukan pengamatan atau penelitian terkait pasar yang dituju agar tidak terjadi kemungkinan buruk seperti penolakan atau perasaan tidak terima dari pelanggan konsumen yang dituju. Nah, contoh brand yang memiliki keunikan dalam hal pasar internasional itu ada Superdry. Nah, brand ini itu adalah brand asal Inggris yang produknya itu menggunakan unsur-unsur dari negara Jepang. Nah, uniknya dari brand ini, itu tidak memiliki store atau toko di Jepang sendiri. Kebanyakan konsumen dari brand ini malah berasal dari Eropa yang mana punya stereotip atau anggapan bahwa produk-produk dari Jepang itu punya kualitas yang bagus dan juga menimbulkan kesan wah ketika mereka memakainya. Nah, yang kedua ada bekerja dengan wilayah asing. Untuk memahami dan mengenal suatu pasar yang baru, itu bukan hal yang mudah ya. Nah, di pasar yang sudah dikenal, kemungkinan peluang buruk yang terjadi adalah pesan yang disampaikan dari merek tersebut tidak tersampaikan secara keseluruhan kepada konsumen. Berbeda dengan pasar atau wilayah yang masih asing. Nah, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi itu adalah perasaan marah atau penolakan dari konsumen terhadap brand atau merek tersebut. Nah, oleh karena itu, kembali lagi pengamatan dan penelitian terhadap suatu pasar atau wilayah yang asing itu perlu dilakukan oleh suatu brand agar brand tersebut tidak mendapat penolakan dari konsumen yang dituju. Selanjutnya. Oke, ada dari Wynn dan Douglas. Nah, Wynn dan Douglas itu mensegmentasikan pasar internasional dengan dua langkah. Yang pertama itu negara sebagai lingkup makro mengevaluasi perkembangan pasar. Yang kedua ada mengkarakteristikan pelanggan. Nah, kriteria pelanggan ini bisa disegmentasikan atau diklasifikasikan berdasarkan tadi ya, ada segmentasi pasar seperti geografis, demografis, terus waktu, media, dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, komunikasi merek di tempat penjualan merek itu yang pertama ada sensorik. Di sini sensorik itu tujuannya adalah menggunakan indera dari pelanggan seperti indera penciuman, indera penglihatan, indera peraba, dan lain-lain untuk menimbulkan keterkaitan emosional dan kesadaran merek pada pelanggan tersebut. Nah, perasaan didasarkan pada pengalaman pribadi. Oleh karena itu, mengkaitkan emosional dari brand terhadap pelanggan itu juga merupakan faktor yang penting. Setiap indera itu punya kepekaan terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Nah, untuk indera yang memiliki kepekaan tertinggi adalah indera penglihatan atau mata dengan kepekaan 10 juta bit per detik, dan indera dengan tingkat kepekaan terendah adalah indera perasa dengan kepekaan 1000 bit per detik. Nah, contohnya penerapan indera dalam pemasaran produk itu misalnya ketika kita akan beli
parfum ya, kita pasti akan menyemprotkan parfum tersebut ke tangan kita misalnya untuk mencium bagaimana aroma dari parfum itu, apakah parfum tersebut akan cocok dengan kita atau tidak. Terus ketika kita akan beli pakaian, kita juga akan memeriksa bagaimana bahan dari pakaian tersebut. Nah, kita juga menggunakan indera peraba untuk memeriksa bahan yang digunakan dari pakaian tersebut apakah lembut atau bagaimana. Nah, kemudian ada mengintegrasikan teknologi digital ke titik penjualan. Nah, di sini kan kita mengetahui sendiri bahwa perkembangan digitalisasi itu sudah sangat maju sekarang. Jadi melibatkan teknologi digital dalam pemasaran itu bukanlah suatu hal yang asing lagi. Nah, justru teknologi digital ini bisa digunakan untuk memperluas pasar, membuka selebar mungkin space atau ruang bagi pelanggan untuk memberikan tanggapan terhadap produk atau brand yang kita rilis, kemudian juga kita membuka atau meningkatkan lalu lintas ke toko kita baik secara offline ataupun online dengan bantuan teknologi digital ini, kemudian juga meningkatkan awareness merek kepada masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah hubungan antara seseorang dengan iklan. Jadi di sini kita harus memahami iklan tersebut bagaimana cara membangunnya. Sebagai sebuah brand kita harus mengenali dengan tepat audiens kita, yaitu contohnya pertama dengan meneliti segmentasi pasar kita tersebut. Jadi kita itu dalam segmentasi pasar itu ada hubungan timbal balik antara audiens dan juga iklan yang kita promosikan. Kemudian ada shock advertising. Dalam periklanan sendiri tidak selalu produk itu diberi citra positif. Namun juga ada beberapa produk yang malah menghindari citra positif. Maka dari itu ini dinamakan shock advertising. Yang didefinisikan adalah salah satu cara praktisi iklan menarik perhatian melalui pesan yang mengusik bahkan mengganggu bawah sadar halayaknya. Contohnya seperti foto dalam bungkus rokok. Biasanya kan kalau produk seperti susu ataupun mie instan itu kan di dalam kemasannya ada foto produk yang malah menggambarkan kelebihan maupun juga apa ya, rasa ketertarikan untuk audiens gitu. Tapi sedangkan bungkus rokok ini malah menampilkan foto-foto dari penyakit yang disebabkan dari merokok. Maka dari itu shock advertising sendiri memberikan pesan yang tidak jarang bertentangan dengan norma sosial maupun keyakinan personal. Biasanya berisi ide-ide berbau ketakutan, kekerasan, seksualitas, hingga rasisme kerap digunakan dalam shock advertising sendiri. Selanjutnya, ada kita kenal dengan fashion carousel. Fashion carousel sendiri ada representasi figuratif dari sifat siklus sistem mode yang selalu berubah, sementara itu berputar dan mendaur ulang ide-ide dari masa lalu. Contohnya bisa kita ambil dari fenomena trennya jaket varsity seperti itu. Dulu kan di tahun 90-an itu jaket varsity sempat booming. Namun di abad 21 ini jaket varsity kembali booming di antara tren-tren fashion anak muda. Next. Memasuki studi case, yang pertama ada studi case dari Gucci. Ya, Gucci sendiri adalah brand fashion asal Italia yang sudah berdiri kurang lebih 100 tahun lebih ya, dan sebenarnya Gucci itu berawal dari toko kecil di Roma, kemudian sekarang bisa menjadi salah satu brand dengan penjualan terbesar. Nah, Gucci sendiri itu menggunakan 3 marketing strategi. Yang pertama, shock marketing and advertising. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah, strategi shock advertising yang digunakan dari Gucci ini adalah mendeskripsikan melalui the return of sexy dalam dunia fashion yang belakangan ini sangat diobsesikan oleh para selebriti dan juga budaya pop. Yang kedua ada influencer marketing dan internet using. Di sini Gucci itu benar-benar memanfaatkan media sosial dan juga internet dengan sangat baik. Gucci aktif di berbagai media sosial juga seperti Instagram, YouTube maupun TikTok. Kemudian juga menggunakan influencer marketing. Di sini Gucci beberapa kali bekerja sama atau berkolaborasi dengan artis-artis papan atas seperti Harry Styles. Nah, yang terakhir ada strategi berbasis tren. Nah, Gucci itu mengklasifikasikan produknya itu menjadi 60% bergaya klasik dan 40% bergaya trendy. Seperti ciri khasnya ya, Gucci itu kan memiliki ciri khas fashion gaya klasik.
Dan seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, Gucci akhirnya berusaha untuk membuat sebuah trendy baru, akan tetapi tidak menghilangkan nilai klasik yang sudah menempel pada brand ini sejak lama. Next. Nah, ini dia contoh dari produk-produk Gucci ya. Terlihat sekali kesan klasik itu selalu menempel pada produk-produk Gucci dengan motif-motif klasik, dengan gaya-gaya klasiknya. Next. Kemudian ada segmentasi pasar dari Gucci. Nah, segmentasi yang pertama itu demografi. Demografinya ini tuh berdasarkan dengan jenis kelamin dan usia. Nah, segmentasi pasar Gucci yang pertama adalah segmentasi berdasarkan dan keuangan yang kuat. Nah, kemudian segmentasi yang kedua adalah segmentasi geografi. Nah, Gucci ini beroperasinya di negara-negara Amerika dan Eropa, yang menurut Gucci itu memiliki pola konsumsi unik. Sementara untuk negara-negara berkembang itu malah jarang tersentuh dari Gucci itu sendiri. Gucci jarang sekali melakukan pemasaran di negara-negara yang masih berkembang. Selanjutnya, kemudian ada social media analysis dari Twitter sendiri. Gucci juga aktif di Twitter, selalu mengupdate produk-produk terbarunya melalui cuitan yang dia rilis di Twitter. Kemudian di YouTube sendiri itu lebih ke advertising ya, iklan-iklan dengan video-video singkat dari Gucci. Kemudian di Instagram, pengikut di Instagram Gucci ini juga sendiri sudah mencapai 40 juta lebih. Nah, melalui akun Instagramnya ini, Gucci itu selalu berusaha untuk terhubung dengan audiens dan juga para konsumennya, selalu berusaha mengupdate semua produk-produk terbarunya, kemudian juga memberikan banyak informasi terkait produk-produknya. Next. Oke, kita ke studi case yang kedua, yaitu dari Erigo. Kita tahu ya, brand fashion lokal ini berdiri sejak tahun 2018 dan didirikan oleh Muhammad Sadat. Sebelumnya, Erigo ini menjual produk dengan konsep batik dan ikat. Namun sekarang konsepnya berubah menjadi yang casual dan kekinian, trendy, agar sesuai dengan target pasarnya, yaitu anak muda. Strategi marketing yang dijalanin Erigo ini semakin populer dan sukses. Nah, pada tanggal 9 September 2021 kemarin, Erigo itu pernah berpartisipasi dalam acara fashion bergengsi internasional, yaitu New York Fashion Week. Nah, marketing strateginya Erigo itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pembuatan website. Erigo itu memudahkan konsumen untuk mencari tahu informasi tentang produk-produknya dan dapat melakukan pembelian secara online melalui website. Dalam website-nya Erigo ini ditampilkan foto produk, harga, dan lain-lain. Yang kedua, publikasi di media sosial. Media sosial sebagai wadah untuk memperluas target pasar mereka. Erigo juga punya untuk mengelola konten media sosial mereka dengan baik dan menarik. Selain itu, Erigo membangun komunikasi yang interaktif dengan para pengikutnya agar tercipta citra yang baik di mata masyarakat. Yang ketiga, bekerja sama dengan influencer. Influencer yang dipilih harus sesuai dengan konsep produk dan dapat meyakinkan pengikut mereka untuk menggunakan brand Erigo. Selain itu, pengikut dari influencer tersebut harus dipastikan masuk ke dalam target pasar Erigo. Yang keempat, Erigo itu punya konsep produk yang menarik. Erigo punya konsep yang casual dan kekinian karena target pasar mereka kan anak muda ya. Salah satu koleksi yang menarik itu seperti Country Series. Koleksi ini menggunakan nama-nama negara seperti USA, UK, dan Jepang, serta melakukan pemotretan produknya di negara-negara itu. Next. Ini contoh produk-produk dari Erigo yang sesuai dengan casual dan trendy, sesuai dengan target pasarnya anak muda ya teman-teman. Next. Nah, berikutnya segmentasi pasar Erigo. Ada dua, ada yang demografi dan distribusi. Segmentasi demografi Erigo ini mengarah kepada anak muda, baik itu laki ataupun perempuan. Model dan desain produk Erigo ini menyesuaikan dengan anak muda sehingga trendy dan harganya terjangkau.
Untuk distribusinya, Erigo menggunakan saluran distribusi secara online maupun offline melalui store-nya langsung. Tidak hanya di dalam negeri, tapi Erigo juga mendistribusikan produknya ke luar negeri. Erigo sering menawarkan diskon maupun promo dalam beberapa penjualan produknya. Next. Nah, analisis sosial media. Ada 3 nih, ada yang TikTok, YouTube, dan Instagram. Di TikTok, Erigo juga aktif mengunggah konten video advertising mereka melalui di TikTok. Konten mereka pun beragam, mulai dari challenge, video tour, dan lain-lain. Di YouTube, Erigo punya channel sendiri yang mengunggah video advertising mereka. Di konten-konten YouTube ini juga mereka buat semenarik mungkin dengan durasi yang tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu membosankan. Yang terakhir ada Instagram. Feeds Erigo itu menarik dan simpel sesuai dengan target pasarnya, yaitu anak muda. Melalui akun Instagramnya ini, Erigo memberikan postingan yang terkait produk-produk terbarunya, dan juga meng-share atau event dan sale yang ditawarkan melalui postingannya. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.